Angka indeks tertimbang berbeda dengan indeks sederhana. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Beras mungkin dirasakan lebih penting dibandingkan dengan sayuran atau jenis barang lain. Indeks tertimbang biasa digunakan untuk indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas. Sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Untuk indeks relatif tidak perlu diadakan pembobotan karena barang dan jasanya tunggal. Ini adalah rumus indeks tertimbang, yaitu IHT sigma PT dikali W dibagi sigma PU dikali W dikali 100. Yang dimana IHT adalah indeks harga agregat tertimbang, PT adalah harga agregat pada tahun T, PU adalah harga agregat pada tahun dasar, W adalah bobot penimbang, sigma adalah lambang operasi penjumlahan. Untuk menghitung indeks tertimbang, ada beberapa permasalahan, yaitu bagaimana menentukan bobot penimbang. Penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya bisa subjektif, tergantung dari mana orang memandangnya. Oleh sebab itu, ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang tersebut. Berikut adalah beberapa rumus tersebut. 1. Formula Las-Peyres. Etienne Las-Peyres mengembangkan metode ini pada akhir abad ke-18 dalam menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang, yaitu periode dasar. Rumus dari formula Las-Peyres yaitu IL sama dengan sigma HT K0 per sigma H0 K0 dikali 100. HT merupakan harga tahun berjalan, K0 merupakan kuantitas tahun dasar, dan H0 merupakan harga tahun dasar. Berikutnya masuk kepada contoh kasusnya, yaitu terdapat jenis barang dari beras, jagung, kedelai, sampai dengan kentang. Masing-masing jenis barang memiliki harga tahun dasar, kuantitas tahun dasar, dan harga tahun berjalan. Untuk harga tahun berjalan dapat kita anggap sebagai harga yang terdapat pada tahun 2011, sedangkan untuk H0 dan K0 dapat kita anggap sebagai harga dan kuantitas yang terdapat pada tahun 2009. Berikutnya masuk kepada H0 dikali K0, yaitu jika beras H0 atau harga tahun dasarnya 6.540 dikali dengan K0-nya yaitu 38,64 menghasilkan H0 dan K0-nya yaitu 252.706. Selanjutnya jika jagung yaitu H0-nya 3.868 dikali dengan K0-nya 17,63 menghasilkan 68.193. Lakukanlah perkalian antara H0 dan K0 pada masing-masing jenis barang sampai dengan kentang. Jika sudah dilakukan perkalian tersebut, maka hasil dari perkalian H0 dan K0 itu dijumlahkan semuanya, maka akan menghasilkan 411.070. Selanjutnya yaitu HT dikali K0, yaitu harga tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun dasar. Maka untuk beras yaitu 7.803 sebagai harga tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun dasar yaitu 38,64, maka akan menghasilkan 301.508. Begitu pula terhadap jagung, maka yang dikalikan yaitu 4.885 dikali dengan 17,63 menghasilkan 86.123. Selanjutnya lakukanlah perkalian antara HT dengan K0 terhadap masing-masing jenis barang sampai dengan kentang. Maka akan menghasilkan jumlah dari seluruh hasil perkalian HT dikali K0 yaitu 503.936. Selanjutnya kita masuk kepada rumus formula Las-Peyres, yaitu seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, IL sama dengan sigma HT dikali K0
per sigma H0 dikalikan 0 kali 100. Maka sigma dari HTK0 yaitu 503.936 dan sigma H0K0 yaitu 411.070. Jadi IL sama dengan 503.936 per 411.070 dikali 100 menghasilkan IL sama dengan 123. Yang kedua ada formula Pasche. Setelah Las-Bayras mengemukakan rumusnya, Pasche mengemukakan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Sehingga dari ini, kita dapat rumus indeks Pasche atau disingkat IP sama dengan sigma HTKT per sigma H0KT dikalikan dengan 100. Perbedaannya dengan formula Las-Bayras hanya pada KT sebagai pembobot. Kemudian ada contoh. Hitunglah indeks Pasche untuk komoditas pangan. Penyelesaiannya, untuk menghitung nilai H0KT dan HTKT maka harus dikalikan dulu. Misal, untuk beras, H0 6.540 dikali dengan KT 38,64 sehingga didapatkan nilai H0KT sebesar 252.706. Kemudian untuk HTKT juga demikian. KT-nya 7.803 dikalikan dengan KT 38,64 sehingga nilai HTKT sebesar 301.508. Begitu juga jenis barang seterusnya seperti yang terlihat dalam tabel. Selanjutnya yang B, menentukan angka indeks Pasche dengan rumus IP sama dengan sigma HTKT per sigma H0KT dikalikan dengan 100. Tinggal masukkan angkanya sesuai rumus. Sigma HTKT didapatkan dari hasil penjumlahan tabel HTKT yaitu sebesar 503.936. Begitu juga sigma H0KT adalah hasil penjumlahan dari tabel H0KT sehingga jumlahnya sebesar 411.070. Jadi 503.936 dibagi 411.070 kemudian dikali 100 sama dengan 123. Sehingga diketahui nilai indeks Pasche sebesar 123. Artinya, harga pangan telah meningkat 23% selama tahun 2009 sampai 2011. 23% ini didapatkan dari 123 dikurang indeks harga dasar 100, sehingga didapatkan 23. Yang keempat yaitu rumus Fisher. Fisher mencoba memperbaiki rumus Las-Bayras dan Pasche. Menurut Fisher, indeks agregat adalah paduan dari kedua indeks dan merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Sehingga didapat rumus Fisher yaitu IF sama dengan akar IL dikali IP. IL di sini merupakan indeks Las-Bayras dan IP di sini merupakan indeks Pasche. Contoh kasusnya di sini, hitunglah indeks Las-Bayras jika bernilai 123 dan indeks Pasche jika bernilai 123. Maka untuk menghitungnya, indeks Fisher sama dengan akar 123 dikali akar 123. Maka didapat indeks Fisher sebesar 123. Ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai 2011, harga telah meningkat sebesar 23%. 23% ini didapat dari 123 dikurang 100 yaitu indeks harga dasarnya sehingga didapatkan 23. Kenapa dikurangkan dengan 100? Di sini harga semua barang dianggap sebagai 100%. Dengan kata lain, tahun dasar menjadi patokan atau titik awal kita untuk membandingkan perubahan harga di tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa membuat perhitungan persentase perubahan menjadi lebih mudah.
Nilai Fisher juga merupakan nilai tengah di antara indeks Laspeyres dan indeks Pasteur. Yang keempat, ada formula Dробиш. Indeks Dробиш dipergunakan apabila nilai indeks Laspeyres dan indeks Pasteur berbeda terlalu jauh. Indeks Dробиш juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Dробиш merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Yang selanjutnya ada rumus indeks Dробиш, yakni ID sama dengan IL ditambah IP per 2. Lalu yang selanjutnya ada contoh dari formula Dробиш. Hitunglah indeks Dробиш apabila indeks Laspeyres 123 dan indeks Pasteur 123. Selanjutnya ada cara menyelesaikannya menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi, yakni ID sama dengan IL ditambah dengan IP per 2. IL merupakan indeks Laspeyres. Di sini indeks Laspeyresnya 123 ditambah dengan indeks Pasteurnya 123 per 2. Hasil dari 123 ditambah dengan 123 dibagi 2 yakni 123. Selanjutnya yaitu rumus Marshall-Edgeworth. Rumus Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Pace. Marshall-Edgeworth menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Indeks Marshall-Edgeworth dirumuskan sebagai berikut. IME sama dengan delta HT dikalikan dengan jumlah KO dan KT dibagi dengan delta HO yang dikalikan dengan jumlah KO dan KT dan dikalikan dengan 100. Sebagai contoh pada tabel di materi ini, langkah yang pertama menjumlahkan KO dan KT. Langkah kedua mengalihkan HO dengan jumlah KO plus KT dan mengalihkan HT dengan jumlah KO plus KT. Langkah yang ketiga menjumlahkan HO yang dikalikan dengan jumlah KO plus KT dan HT yang dikalikan juga dengan jumlah KO plus KT. Langkah keempat yaitu menghitung indeks Marshall-Edgeworth. Sebagai contoh perhitungan pada kolom di atas dapat diperoleh hasil penjumlahan HT yang dikalikan dengan jumlah KO dan KT yaitu 1.019.955,56 dan dibagikan dengan penjumlahan AO/HO yang dikalikan juga dengan jumlah KO dan KT yaitu 803.842,23 dan dikalikan 100. Dapatlah hasilnya yaitu 125. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan dari indeks yaitu Walsh. Metode Walsh menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dengan menggunakan rumus IW sama dengan delta HT dikali akar KO KT per delta HO dikali akar KO KT dikali 100. Untuk contoh sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis barangnya. Yang pertama ada beras, HO-nya 6.540, KT-nya 38,64, HT-nya 3.803, KT-nya 39,45, dan untuk KO dikali KT tinggal kita kalikan antara KO di beras dan KT di beras,
yaitu 38,64 dikali 39,45 dengan hasilnya 1524,348. Selanjutnya kita mencari akar dari KOKT yang sudah kita kalikan tadi, yaitu mendapatkan akarnya 39,0429. Setelah itu kita akan mencari hasil dari HO dikali akar dari KO dikali KT, yaitu ada 255.340,56. Selanjutnya itu ada mencari penjumlahan jumlah dari HT dikali akar dari KOKT, yaitu 304.651,745. Setelah itu kita jumlahkan. Jika sudah mendapatkan semua dari jenis barang, kita akan menjumlahkan, yaitu HO akar KOKT, yaitu dengan jumlahnya 459.717,41. Setelah itu kita juga akan menjumlahkan hasil dari delta HT akar KOKT, yaitu 509.733,852. Setelah itu setelah kita mendapatkan penjumlahan, kita bagi. Setelah dibagi, kita kali dengan 100, yaitu mendapatkan 81,555778. Macam-macam indeks. Berikut ini akan dibahas beberapa macam indeks yang umum dipakai dalam sebuah perekonomian. Yang pertama adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen, baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. IHK merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. Perhitungan IHK sejak tahun 1999 didasarkan pada 247 sampai 353 komoditas dari 44 kota di Indonesia. Kelompok barang dalam IHK diperluas menjadi 7, yang sebelumnya hanya 4 kelompok. Kelompok barang tersebut adalah bahan makanan, yaitu makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Kemudian ada perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Berikut gambaran indeks harga konsumen di Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Tabel di atas menunjukkan IHK yang berguna untuk melihat besarnya laju inflasi. Rumus inflasi adalah sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT dikurang 1 dibagi IHKT dikurang 1 dikalikan 100, yang dimana IHKT adalah indeks harga konsumen tahun T dan IHKT dikurang 1 adalah indeks harga konsumen tahun T dikurang 1 tahun yang lalu. Jadi, inflasi yang terjadi di tahun 2007 sampai 2008 dengan menggunakan rumus inflasi tadi ialah yang pertama inflasi umum, sama dengan buka kurung 114 dikurang 103 tutup kurung dibagi 103 dikalikan 100 sama dengan 10,68. Yang kedua, inflasi bahan makanan, sama dengan buka kurung 123 dikurang 105 tutup kurung dibagi 105 dikali 100 sama dengan 17,14. Yang ketiga, inflasi makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, sama dengan buka kurung 115 dikurang 102 tutup kurung dibagi 102 dikalikan 100 sama dengan 12,75. Kemudian untuk menghitung inflasi perumahan, air, inflasi sandang, inflasi kesehatan, inflasi pendidikan, inflasi transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan dilakukan dengan perhitungan sebelumnya.
Inflasi menunjukkan laju kenaikan harga barang dan jasa yang dapat mempengaruhi derajat sejauh mana daya beli konsumen dapat tertekan oleh harga. Inflasi yang terjadi di tahun 2007 sampai tahun 2008 adalah sebesar 11,06%. Hal ini menunjukkan bahwa semua barang dan jasa meningkat sebesar 11,06%. Apabila gaji tenaga kerja tidak meningkat sebesar nilai inflasi tersebut, maka daya beli akan menurun. Oleh sebab itu, inflasi bermanfaat sebagai indikator ekonomi untuk melakukan perbaikan tingkat upah, gaji, dan tunjangan pensiun. Selain itu, IHK setiap kelompok juga bermanfaat untuk mengetahui kelompok apa yang menyebabkan besarnya inflasi. Untuk tahun 2007 sampai tahun 2008, terlihat bahwa kelompok makanan mengalami laju inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,35%. Sedangkan yang rendah adalah kelompok perumahan sebesar 6,66%. Indeks harga konsumen tidak hanya bermanfaat untuk melihat inflasi. IHK bermanfaat juga untuk mengetahui pendapatan real, penjualan deflasi, daya beli uang, dan penyesuaian biaya hidup. A. IHK dan pendapatan real. Pendapatan seseorang, perusahaan, dan negara secara nominal akan meningkat sepanjang tahun. Seseorang yang bergaji senilai Rp500.000 pada tahun 1992, pada tahun 2006 menjadi Rp2.500.000. Gajinya meningkat 5 kali lipat. Namun, demikian tidak selalu pendapatan realnya juga meningkat 5 kali, karena harga-harga yang harus dibayar juga meningkat. Seperti misalnya nasi sebungkus di tahun 1992 masih sebesar Rp500. Namun di tahun 2006 sudah meningkat menjadi Rp15.000. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan tentang pendapatan real yang mencerminkan daya beli. Pendapatan real dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan real sama dengan pendapatan nominal dibagi IHK dikalikan 100. Berikut ini contoh perhitungan pendapatan per kapita real pada penduduk Indonesia. Yang pertama di tahun 2008 dengan pendapatan nominal sebesar Rp1.760.522, IHK-nya sebesar 114. Kemudian pendapatan realnya yaitu 114 dibagi 1.760.522 dikalikan 100 sama dengan 1.546.216. Yang kedua di tahun 2009 dengan pendapatan nominal sebesar Rp1.967.197, IHK-nya sebesar 117, kemudian pendapatan realnya yaitu 117 dibagi 1.967.197 dikali 100 sama dengan 1.680.934. Cara tersebut dilakukan juga untuk tahun 2010, 2011, dan 2012. Pendapatan nominal pada tahun 2012 sebesar Rp2.782.186 sebetulnya sama dengan pendapatan sebesar Rp2.053.425 pada tahun 2008. Oleh sebab itu, pendapatan nominal di tahun 2008 sampai 2012 yang naik sebesar 12,13%. Namun, secara real hanya meningkat sebesar 7,36% per tahun. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang tercermin dari kenaikan IHK. Di sini saya akan membahas tentang IHK dan penjualan yang dideflasi. Penjualan yang dideflasi penting untuk mengetahui kecenderungan penjualan real. Hal ini diperlukan karena mungkin nominal penjualan meningkat, namun demikian perlu diingat bahwa bahan baku juga semakin meningkat. Contohnya, mobil untuk angkutan pada tahun 1996 masih berkisar 30-40 juta rupiah.
Namun sejak tahun 1998 sudah meningkat menjadi 70-80 juta rupiah. Oleh sebab itu, penjualan juga perlu diindeks dengan IHK untuk mengetahui penjualan real. Dengan menggunakan rumus, penjualan real sama dengan penjualan per indeks harga yang sesuai dikali dengan 100. Berikut ada contoh perhitungan penjualan real berdasarkan indeks harga perdagangan besar pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Pada tahun 2011, penjualan produk sawit itu ada 10.774.582 dan IHPB-nya yaitu ada 248,78. Dan untuk penerimaan realnya sendiri itu nanti dikali dengan 100 yaitu 43.301,64. Dan untuk tahun 2012 itu penjualan produk sawitnya ada 11.564 rupiah 319 dengan IHPB 263,25 dan itu nanti dikalikan dengan angka 100. Penjualan hasil produk sawit di tahun 2011 sebesar 10.770.582 setara dengan 43.301,64 rupiah. Dan penjualan nominal tahun 2012 kelihatan naik 7,35% dari tahun 2011. Namun secara real hanya 1,4. C. IHK dan daya beli uang. IHK dan daya beli uang mempunyai kaitan dengan daya beli real. Nilai nominal yang sama mempunyai daya beli yang berbeda berdasarkan waktu karena ada pengaruh dari kenaikan harga. Daya beli uang dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni IL sama dengan nominal rupiah per IHK dikali dengan 100. Selanjutnya ada contoh dari IHK dan daya beli uang. Contoh berikut adalah daya beli Rp10.000 berdasarkan pada tahun yang berbeda. Berikut ada tabel. Yang pertama itu ada tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Selanjutnya ada IHK dan daya beli. Selanjutnya ialah cara menghitungnya. Berdasarkan pada rumus, yakni nominal rupiah, di sini nominal rupiahnya 10.000 per IHK. IHK pada tahun 2010-nya 125 dikali dengan 100 menghasilkan daya beli yakni 80. Dan selanjutnya pada tahun 2011 nominal rupiahnya masih sama yakni 10.000 per IHK. IHK pada tahun 2011 yakni 131 dikali dengan 100 menghasilkan daya beli 76,33. Dan begitu juga cara penghitungan pada tahun 2012. Nilai daya beli pada tahun 2012 menunjukkan bahwa nominal 10.000 pada saat itu secara real nilainya sama dengan 74,07 rupiah dengan tahun dasar 2007. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang menurun seiring dengan kenaikan IHK. Indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB di Indonesia mencakup 5 sektor, yaitu pertanian,
berjumlah 37 komoditas, pertambangan dan penggalian berjumlah 7 komoditas, industri 176 komoditas, ekspor 46 komoditas, dan impor berjumlah 48 komoditas. Berikut adalah contoh indeks harga perdagangan besar dengan tahun dasar 2005. IPHB menunjukkan harga pada tingkat grosir dan pada tahun 2012 IPHB yang paling besar adalah produk pertanian dan yang terkecil adalah industri. IPHB pertanian meningkat relatif besar karena kenaikan barang konsumsi pertanian dan bahan baku pertanian yang cukup besar dibanding sektor lainnya. Selanjutnya ada indeks nilai tukar petani. Untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani dari tahun ke tahun, digunakan indeks harga yang diterima petani, yang merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum farm gate atau yang disebut dengan harga di sawah setelah petik. Dengan membandingkan harga indeks yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, maka akan diperoleh nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk produksi pertaniannya. Sedangkan indeks yang dibayar petani merupakan ukuran perubahan harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian. Apabila nilai tukar petani lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik dari tahun dasar dan begitu sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut. NTP sama dengan IT dibagi dengan IB dikalikan dengan 100. Di mana keterangannya yaitu NTP sebagai nilai tukar petani, IT sebagai indeks harga yang diterima petani, dan IB sebagai indeks harga yang dibayar petani. Contoh IT, IB, dan NTP di Indonesia pada tahun 2008 sampai 2013. Contoh perhitungan pada tahun 2008 yaitu 111,92 dibagi dengan 111,89 dikali 100 dan hasilnya yaitu 100,02. Perhitungan pada tahun 2009 di mana IT yaitu 119,86 dibagi dengan IB pada tahun 2009 yaitu 119,65 dan dikali dengan 100 dan hasilnya yaitu NTP 100,17. Dan begitupun pada tahun-tahun berikutnya perhitungannya sama, yaitu pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Jadi, pada tahun 2008 dan 2009 melebihi 100, maka petani mengalami surplus atau kondisi petani lebih baik pada tahun-tahun dasarnya. Berikutnya yaitu indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output atau produksi dengan input. Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas mesin. Namun demikian,
Pada saat teknologi berkembang, sumbangan input sudah tidak dapat dipisahkan. Maka sebutan produktivitas diarahkan pada produktivitas total. Rumusnya di sini, indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T atau pada tahun berjalan dibagi dengan produktivitas periode O atau tahun dasar dikalikan dengan 100. Apabila indeks lebih dari 100, menunjukkan bahwa produktivitas lebih baik dari tahun dasar. Ini salah satu contoh produktivitas faktor total atau total factor productivity atau yang disingkat dengan TFP. Dan indeks TFP ekonomi Indonesia dan sektor pertanian selama tahun 2000 sampai 2006. Bisa kita lihat pada tabel ini, TFP mengukur produktivitas seluruh faktor produksi untuk menghasilkan output yang mencakup sumber daya manusia, mesin-mesin produksi, lahan, dan jasa-jasa pendukung. Untuk keseluruhan ekonomi produktivitas, faktor-faktor produksi total mengalami penurunan pada tahun 2001, 2002, dan 2004, dan mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2005, dan 2006. Sementara itu, produktivitas faktor total di sektor pertanian tidak mengalami penurunan selama tahun 2000 sampai 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2002, 2003, 2004, dan pada tahun 2006. Penurunan produktivitas faktor total pada perekonomian nasional menunjukkan banyaknya faktor produksi yang idle karena lesunya kegiatan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi, terutama di sektor sekunder dan tersier. Sementara itu, kegiatan ekonomi di sektor pertanian masih terus berjalan, sehingga produktivitas faktor total tidak pernah menurun dan bahkan mengalami peningkatan. Masalah dalam penyusunan angka indeks. Dalam menyusun angka indeks, ada beberapa masalah utama yang dihadapi dan berpengaruh terhadap keabsahan atau validitas dari angka indeks. Beberapa masalah utama tersebut adalah: yang pertama, masalah pemilihan sampel. Masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat seperti Indonesia. IHK misalnya, sebelum tahun 1998 hanya didasarkan pada 200-225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249-353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili? Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Masalah pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya objektif. Lalu yang kedua adalah masalah pembobotan. Masalah pembobotan ini terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai dengan suatu periode dengan periode yang lainnya. Seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan teknologi. Teknologi berkembang sepanjang waktu dan seiring perubahan teknologi, harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasi suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Misalnya, apabila kita membeli TV pada tahun 1990-an hanya untuk TV saja, namun pada saat ini ada TV yang dapat untuk CD, VCD, atau video compact disc, bahkan radio. Jadi, apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas atau sekedar harganya meningkat? Yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar adalah penting sehingga harus diperhatikan. A. Tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal.
tidak krisis, dan tidak pula bot. B. Tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. 5. Bagaimana mengubah periode dasar? Masalah timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat kita bandingkan. Berikut contoh dari 2 indeks yang mempunyai tahun berbeda. Yang pertama, indeks harga diterima para petani Jawa Barat di tahun 1983 sama dengan 100. Yang kedua, indeks harga yang diterima para petani Aceh di tahun 1987 sama dengan 100. Kita tidak bisa mengatakan bahwa IT di Jawa Barat lebih tinggi dari IT di Aceh, karena kedua angka indeks mempunyai tahun dasar berbeda. Di Jawa Barat, tahun 1983 sama dengan 100, sedangkan di Aceh, tahun 1987 sama dengan 100. Oleh sebab itu, untuk membandingkan, dibuat tahun dasar yang sama. Misalnya, tahun 2003, dibuat tahun dasar baru untuk Jawa Barat dan Aceh, di mana keduanya mempunyai nilai indeks 100. Jadi, indeks IT 2003 di daerah Jawa Barat sama dengan buka kurung 316 dibagi 274 tutup kurung dikali 100 sama dengan 115. Indeks IT 2003 di Aceh sama dengan buka kurung 190 dibagi 167 tutup kurung dikali 100 sama dengan 114. Berikut adalah hasil perhitungan indeks secara lengkap dengan tahun dasar 2003. Yang pertama, indeks harga yang diterima para petani Jawa Barat di tahun 2003 sebesar 100, di tahun 2004 sebesar 115, di tahun 2005 sebesar 120, di tahun 2006 sebesar 135. Kemudian yang kedua, indeks harga yang diterima para petani Aceh di tahun 2003 sebesar 100, di tahun 2004 sebesar 114, di tahun 2005 sebesar 121, dan di tahun 2006 sebesar 128. Setelah angka indeks dengan tahun dasar sama, maka dapat diperbandingkan. Apabila menggunakan tahun dasar berbeda, maka Jawa Barat terlihat lebih tinggi dari Aceh. Namun, dengan tahun dasar yang sama, yaitu 2003 sama dengan 100, terlihat bahwa Jawa Barat lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Aceh. Bahkan pada tahun 2006 terlihat lebih rendah. Selanjutnya mengenai menggunakan Microsoft Excel untuk mencari angka indeks. Pada contoh yang kami gunakan, kami menggunakan Microsoft Excel untuk mencari indeks Las Peiris. Jadi cara yang digunakan yaitu 1. Masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. 2. Masukkan jenis barang pada kolom A, harga tahun dasar pada kolom B, harga tahun berjalan pada kolom C, kuantitas tahun dasar pada kolom D, dan juga untuk hasil H0 dikalikan 0 pada kolom E. Kemudian untuk kolom F berisi harga tahun berjalan dikali kuantitas tahun dasar. Jadi di bagian kolom A sudah berisi jenis-jenis barang dari beras sampai kentang. Kemudian dari kolom B sampai D itu berisi masing-masing nominal dari harga tahun dasar, harga tahun berjalan, dan juga kuantitas tahun dasar. Selanjutnya mengenai hasil perkalian dari harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar. Baik, masuk ke sini kita sudah akan menggunakan rumus dari Microsoft Excel. Jadi, jika ingin mengetahui hasil dari perkalian harga tahun dasar beras dengan kuantitas tahun dasar beras, itu dapat menggunakan rumus yaitu bisa diklik sama dengan B2 karena harga tahun dasar beras berada pada kolom B2. Kemudian ketik simbol kali, kemudian ketik D2 karena kuantitas tahun dasar beras berada pada kolom D2. Kemudian klik Enter, maka akan menghasilkan nominal dari perkalian H0 dikali K0. Rumus yang saya paparkan yaitu kita mengetiknya secara manual.
Untuk mengetahui hasil perkalian, kita juga dapat menggunakan cara lain dari rumus yang terdapat di Microsoft Excel, yaitu tidak perlu mengetik, kita hanya perlu mengklik saja, yaitu klik sama dengan, kemudian klik kolom B2, karena kan tadi harga tahun dasar beras berada pada kolom B2. Kemudian klik simbol kali, kemudian klik D2, kemudian klik enter, maka akan menghasilkan nominal yang ingin kita dapatkan dari H0 dikalikan 0. Lakukanlah cara tersebut sampai mendapatkan hasil perkalian dari harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar sampai jenis barang kentang. Maka jika untuk jagung itu bisa menggunakan rumus sama dengan B3 dikali D3, kedelai sama dengan B4 dikali D4, kacang tanah sama dengan B5 dikali D5, kacang hijau sama dengan B6 dikali D6, ubi kayu sama dengan B7 dikali D7, ubi jalar B8 dikali D8, dan kentang sama dengan B2 dikali D9. Jangan lupa untuk mengklik enter jika ingin mendapatkan hasil dari rumus-rumus tersebut. Kemudian kita masuk kepada harga tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun dasar. Untuk mendapatkan hasil HT dikalikan 0 dari jenis barang beras, maka dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan C2, karena harga tahun berjalan beras berada pada kolom C2, simbol kali, D2 karena kuantitas tahun dasar beras berada pada kolom D2. Kemudian klik enter, maka kita akan mendapatkan hasil dari HT dikalikan 0. Lakukanlah hal tersebut sampai mendapatkan hasil dari HT dikalikan 0 sampai jenis barang kentang. Kemudian kita masuk pada rumus jika ingin mengetahui hasil atau jumlah keseluruhan dari H0 dikalikan 0 dan hasil atau jumlah keseluruhan dari HT dikalikan 0. Jika ingin mengetahui hasil ini atau yang kita kenal sebagai sigma H0 kan 0 dan sigma HT kalikan 0. Pertama, pada sigma H0 kalikan 0 itu untuk mengetahui jumlah itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama kita dapat klik pada kolom E10, kemudian ketik sama dengan, ketik huruf S, U, M, buka kurung, klik E2. Mengapa kita mengklik E2? Karena kita ingin menghitung jumlah dari jenis barang yang pertama, yaitu beras. Maka kita akan mengklik E2 karena E2 merupakan hasil dari H0 dan K0 dari jenis barang beras. Kemudian klik titik 2. Lalu klik E9 karena kita ingin menghitung sampai dengan hasil H0 dikalikan 0 dari jenis barang kentang. Kemudian klik tutup kurung, lalu klik enter. Maka kita akan mendapatkan hasil dari sigma H0 dikalikan 0. Cara yang kedua untuk mendapatkan hasil sigma tersebut yaitu blok bagian dari E2 sampai dengan E10. E10 itu untuk kolom jumlah. Diblok semuanya atau disorot. Kemudian kita klik auto zoom yang berada pada bagian home yang berada pada bagian atas Microsoft Excel. Di bagian paling atas kanan ada bertulisan auto zoom dengan lambang sigma. Kemudian klik auto zoom tersebut dan kita akan mendapatkan hasil akhir dari jumlah H0 dikalikan 0. Begitu pula terhadap HT dikalikan 0. Kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan SUM, buka kurung, F2, titik 2, F9, tutup kurung, enter. Maka akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula dengan cara yang kedua, yaitu sorot saja dari F2 sampai F9. Mohon maaf, sampai F10, kemudian klik auto zoom.
maka kita akan menghasilkan hasil dari HT dikali K0. Kemudian untuk mengetahui indeks Last Payers-nya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan F10 garis miring E10, kemudian enter, maka akan mendapatkan hasil dari indeks Last Payers.